CLCC Sunday Live bersama saya Lolo dan saya Thea. Ya, kembali lagi di hari Minggu yang cerah ini ya. Tahun baru, bulan baru, minggunya kedua, masih baru lah ya. Ya, sebelum kita mulai CLCC Sunday Live, kita mau tanyain kabar teman-teman di rumah dulu. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Yap. Supaya kalau kita sehat, kita bisa leluasa kan ngapain leluasa aja. melakukan semua hal yang kita inginkan. Betul. Ya, termasuk pelayanan kayak kita kali ini. Ya, dan setelah itu ada pengumuman penting nih. Ada pengumuman penting. Kita punya informasi untuk teman-teman yang sudah kangen untuk ibadah offline, onsite kita sudah dimulai per hari ini tanggal 10 di 3 tempat. Di Gedung Putih, Jalan Sersan Bajuri, jam 8.30 dan 10.30. Betul sekali. Jadi teman-teman bisa pilih tempat ibadah mana yang paling dekat dengan rumah teman-teman masing-masing. Tapi buruan daftar karena slotnya sangat terbatas. Terbatas banget karena yang daftar tuh banyak banget loh. Banyak banget. Sedangkan CLCC itu harus social distancing. Kita tuh hanya menyediakan maksimal 40 kursi aja. Betul sekali. Jadi buruan daftar, jangan sampai nggak kebagian tempat kalau teman-teman pengen benar-benar ibadah onsite bareng kita nanti. Betul. Yap. Kalau gitu masih ada lagi nggak pengumuman atau sesuatu yang mau diinformasikan? Oh enggak, satu lagi nih ada nih. Kita kan udah denger-denger ya, kalau vaksin itu sudah mulai diuji coba di beberapa tenaga medis mungkin, kalau tidak salah itu juga ya. Kalau misalnya salah mohon dimaafkan. Nah, jangan sampai kita sudah mendengar vaksin tapi protokol kesehatan kita malah jadi kendor. Jangan ya. Jadi kita harus tetap ketat, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Jadi protokol kesehatannya tetap harus dijaga sebaik mungkin teman-teman sampai vaksinnya benar-benar keluar ya. Iya, betul. Nah, sepertinya kita sudah harus memulai ibadah kita nih. Ya, tanpa berlama-lama lagi, berikutnya akan ada praise and worship dari tim worship CLCC dan ada khotbah dari Budi Hermawan. Yap, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Jangan kemana-mana, tetap di CLCC Sunday Live. Saya merasa di Monday Home sangat diterima, sangat terbuka orang-orangnya, dan ketua home itu saya merasa sangat cocok, soalnya kayak kalau baik banget kan terlalu luas lah, tapi mereka care banget gitu, peduli banget ketika sakit, bener-bener kayak ditanyain kabar sampai istilahnya diperhatiin gitulah, dan itu yang membuat saya merasa sangat betah di Monday Home. Kalau menurut aku betah sih karena orang-orangnya semua welcome, nggak cuman ketua home-nya tapi setiap anggota home-nya juga welcome juga. Terus kita juga maksudnya semua orang terbuka gitu satu sama lain, nggak saling pencitraan atau nutup-nutupin supaya kelihatan baik gitu. Tapi justru dengan saling terbuka itu kita juga bisa saling mendoakan masalah atau kendala masing-masing. Terus orang-orangnya juga sama-sama saling peduli. Ya, perubahan yang paling kerasa di saya itu lebih ke gambar diri, karena di sebelumnya saya gambar dirinya kena banget karena ada beberapa masalah yang lumayan cukup besar juga kena ke gambar diri, dan di sini saya belajar tentang gambar diri karena dari ketua home-nya, terus dari kelas-kelas yang saya ikut di CLCC juga ngajarin tentang identitas kita sebenarnya dengan pengertian yang benar tentang identitas, jadinya gambar diri saya lebih pulih lah. Nah, dengan adanya home kita bisa belajar firman di situ sebenarnya. Nah, karena tipe karakter kita beda-beda, nah kita belajar firman, mempraktekkan firman justru di home. Nah, orang bertumbuh itu bukan di ibadah raya kan, tapi di home. Kita belajar nerima seperti Desi diterima. Nah, kenapa saya bilang kenapa harus ikut home? Ya sebetulnya nggak harus juga. Nah, tapi kita mengarahkan ke home itu kayak gini loh. Karena kita sudah diberkati di home, kita mempraktekkan apa yang firman katakan juga di home. Nah, kita diberkati, kita juga pengen orang ngerasain berkat yang sama juga kayak kita. Bagaimana itu penerimaan? Bagaimana kita belajar bertumbuh bersama di home? Bagaimana kita ada di bawah otoritas?
leader home kita gitu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di CLCC Sunday Live. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup yang membutuhkan satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan manusia untuk saling membutuhkan. We need each other. Pesan Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Buhe. Mari buka hati dan pikiran kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyembah Engkau Tuhan dalam sesi pujian penyembahan, dan kami juga boleh belajar firman Tuhan hari ini untuk kami boleh hidupi dalam keseharian kami agar kami bertumbuh ke arah Kristus. Dan sebentar kalau kami boleh memberikan persembahan, kami boleh memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan berkati persembahan kami Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di kota ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Anda dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Atau saudara bisa scan QR code yang ada di layar saudara. Baik saudara, ini tiba saatnya kita akan bersama-sama dengan tim Praise and Worship CLCC untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu sempurna atas kami. Tidak ada yang dapat pisahkan kasih-Mu dengan kami Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepada setia. Yes, Lord. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu.
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia, kau setia Tuhan Yesus. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya, haleluya. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you.
Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. And Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Oh, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about
karena Engkau, kami ada karena-Mu, ya Tuhan. Yeah. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. Hallelujah. Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur dapat kesempatan di tahun baru ini untuk boleh sharing sedikit bagian dari firman Tuhan tentang kebenarannya yang kita perlukan khususnya dalam momen-momen pandemi ini. Sharing hari ini saya beri judul We Need Each Other. Kita saling membutuhkan. Sepertinya saat-saat ini kan kita sedang dalam isolasi atau kita lagi jaga jarak secara fisik. Tapi secara jiwa kita perlu memastikan kita jangan terisolasi. Oke, kita perlu terkonek satu dengan yang lain, dan kiranya hari ini pesan-pesan ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kita saling membutuhkan. Jadi beberapa poin yang perlu diingatkan hari ini adalah ini. Bahwa Tuhan menciptakan kita manusia untuk saling membutuhkan. Itu adalah desainnya. Bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendirian. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita perlu orang lain. Dan manusia adalah bagian dari perpanjangan tangannya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan sanggup memelihara kita dan memberikan pada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Minggu lalu Pastor Surya sudah mengingatkan kita bahwa kita perlu hidup bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Betul, kita bergantung pada Tuhan. Tapi kita juga perlu tahu bahwa Tuhan memakai manusia-manusia lain untuk menjawab banyak dari kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan kita pun akan dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan orang lain. Nah, tentunya masalah-masalah timbul saat kita tidak sadar, saat kita tidak mau hidup di dalam desain ini. Artinya kita tidak mau hidup bergantung dengan satu dengan yang lain. Kita tidak mau saling melengkapi, saling memenuhi, saling mengerti. Waktu kita menjauhkan diri dari orang-orang lain, masalah-masalah timbul. Bukan cuma masalah rohani, tapi tentunya masalah-masalah secara jiwani. Jadi hari-hari ini kita sering mau berbicara tentang healthy heart. Kita juga perlu tahu bahwa apa yang kita butuhkan adalah sesama yang mengerti, yang saling menguatkan, saling meneguhkan. Dan untuk bisa hidup di dalam desain Tuhan ini, kita perlu kerendahan hati. Untuk kita bisa saling melengkapi, saling mengerti, kita perlu kerendahan hati. Oke, intinya poin-poin ini sebenarnya dari semua sharing saya hari ini, intinya adalah mengingatkan bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lain. Itu adalah desainnya Tuhan, dan kita perlu kerendahan hati untuk bisa hidup di dalam desain ini. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan ini. If I have a God, do I still need people? If I have God, do I still need people? Artinya, kalau saya udah punya Tuhan nih, saya dekat dengan Tuhan. Tuhan memenuhi segala kebutuhan saya. Kalau waktu saya takut, waktu saya khawatir, saya bisa datang pada Tuhan. Waktu saya punya Tuhan, apakah saya masih perlu orang lain? Waktu saya merenungkan ini, saya berdoa, Tuhan, kayaknya it's obvious. Jawabannya ya tentu yes. Jawabannya tentu kita membutuhkan orang lain. Tapi kenapa saya perlu pertanyakan ini? I guess
di hati saya terjawab bahwa enggak semua orang saat ini benar-benar mengerti bahwa kita membutuhkan orang lain. Atau mungkin ada orang yang mengerti tetapi tidak hidup di dalamnya. Artinya tetap memilih untuk hidup lebih menyendiri. Hidup merasa bahwa Tuhan sudah cukup. Betul, Tuhan itu sudah cukup. Itu hanya satu bagian dari kebenaran bahwa Tuhan itu cukup, dia bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi ada kebenaran lain bahwa Tuhan sanggup memakai segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan bisa pakai keledai bicara dengan Bileam. Tuhan bisa pakai orang-orang lain untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan kita tidak bisa membatasi Tuhan waktu Tuhan mau memakai orang lain untuk memberkati hidup kita. Oke. Dan saya akan memulai dengan sharing pengalaman pribadi saya. Bahwa saya actually benar-benar mengalami hidup bersama dengan Tuhan sendirian dan saya merasa saya nggak perlu orang lain. Waktu tahun 1989 saya menerima Kristus, saya menerima Yesus waktu saya di SMA dan hidup saya berubah total. Hidup saya diperbaharui sedemikian, saya udah nggak lagi main nyontek, saya nggak lagi berkata-kata kasar, semuanya hilang. Hidup saya secara radikal berubah, saya melayani, saya cari Tuhan. Saya mempunyai kehidupan rohani yang sangat disiplin. Jam 5 pagi saya berdoa baca Alkitab, jam 5 sore saya berdoa baca Alkitab. Pokoknya sesuatu kehidupan yang berubah secara drastis total dan saya mengalami satu yang namanya kepuasan dan kelegaan. Bahwa setiap kali saya ada masalah saya datang pada Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan dan saya semakin rajin melayani, Tuhan pakai saya memberkati hidup orang lain. Begitulah hidup saya setiap hari, saya disiplin. Dan semakin saya terbiasa dengan kehidupan gitu, saya mulai lupa bahwa apa benar saya membutuhkan orang lain, kan saya udah punya Tuhan. Dan saat-saat itu bukannya saya nggak punya rasa takut, rasa khawatir lagi, tapi saya ngerasa segala sesuatu saya bisa bawa kepada Tuhan. Dan setiap kali saya ada rasa khawatir, rasa takut yang saya pengen sharing kepada orang lain, saya tutupi dengan lebih banyak melakukan kegiatan, lebih sibuk lagi. Sampai di satu titik di tahun 95 lah kurang lebih, saya mulai dapat satu krisis, yaitu saya mendapatkan panic attack, anxiety disorder. Jadi saat itu saya lagi rajin-rajinnya kuliah, pelayanan, wah pokoknya saya aktif sekali. Tiba-tiba saya masih ingat saya lagi di library, tiba-tiba ada suatu kepanikan datang, ada suatu ketakutan, kekhawatiran nggak tahu dari mana. Dan jujur saat itu saya merasa kayak ada sesuatu yang salah dengan diri saya, mungkin iman saya yang nggak kuat. Karena saya selalu berpikir kalau saya khawatir berarti saya imannya lemah. Sebetulnya bukan itu bukan kebenaran. Bahwa kita sebagai manusia akan selalu punya rasa khawatir. Itu bukan hubungannya dengan iman atau tidak. Tapi saat itu saya langsung mengalihkannya, oke, iman saya kurang kuat. Ada kekhawatiran datang, oh mungkin ada sesuatu yang mengikat saya. Dan semua saya hubungkan dengan hal-hal rohani. Bukan berarti itu tidak ada. Tapi dalam hal ini Tuhan sedang mengajarkan saya bahwa saya sudah lama lepas hubungan, lepas koneksi dengan banyak orang. Saya ketemu banyak orang tapi hanya di level permukaan. Dan saat-saat itu Tuhan ngajarin saya untuk, kamu harus punya seseorang untuk kamu bisa terbuka, untuk kamu bisa ngomong kekhawatiran, ketakutan, bahkan kesuksesan kamu. Bahwa enggak semua itu cuman kita bisa ngomongin sama Tuhan. Kita bisa, tapi kita perlu orang lain. Kita enggak butuh ratusan orang, tapi kita perlu 1-2 orang di mana mereka bisa tahu isi hati kita, kerinduan kita, ketakutan kita. Saat itu saya harus belajar. Karena jujur saat itu saya takut kalau saya terbuka. Nanti disangka saya needy. Saya terlalu, cengeng. Saya nggak mau bergantung sama orang lain. Saya nggak mau ngerasa bahwa, kamu ini dikit-dikit butuh ini, butuh itu. Saya merasa saya harus kuat untuk orang lain. Saya takut jadi batu sandungan. Bahkan saya takut dihakimi. Kalau saya lemah, kalau saya ngomong. Di dalam hati saya ada pikiran seperti, kok anak Tuhan yang udah melayani, kok masih khawatir, kok masih takut, kok masih minta tolong dan sebagainya. Sorry. Jadi, satu hal yang saya belajar saat itu, dari apa yang Tuhan ajarin, saya mulai terbuka sama orang lain, saya mulai minta didoakan, saya mulai berani untuk
curhat yang terdalam. Saya mengambil resiko. Tapi tentunya saya juga nggak ke semua orang kayak gitu, karena jujur saya takut. Orang-orang tertentu memang ada yang nggak peduli dengan apa yang saya ceritakan, dan waktu saya ceritakan mungkin itu hanya sebagai bahan obrolan lain atau mungkin jadi cemoohan. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan kirimkan orang-orang. Salah satunya istri saya sendiri. Dulu belum menikah, tapi dia sungguh-sungguh peduli, mendoakan, menemani. Bahkan sesudah kita menikah, problem saya ini masih ada dan masih terus dijalanin. Istri saya tuh menemani. Dia menjadi seseorang yang dia nggak tahu semua jawaban. Dan jujurnya, saya dulu waktu saya dapat panic attack, saya depres, saya nangis, dan dia nggak tahu harus ngapain. Dia cuma bisa nemenin di pinggir saya aja. Tapi saya masih ingat waktu saya nangis, dia ngomong, aduh, what can I do? I don't know what to do. And then dia ikut nangis. And the funny thing is, waktu saya mulai menceritakan itu, waktu saya mendapat itu, actually saya dapat kelegaan. Saya merasa bahwa saya nggak sendirian, dan Tuhan mulai beri kepada saya kerinduan. Kalau sebelumnya saya ngerasa saya harus baca, saya harus lebih banyak baca firman. Semakin saya takut, saya harus semakin baca firman lebih banyak lagi. Saya harus puasa dan sebagainya. Actually di momen-momen itu, it doesn't help me. Karena inilah yang saya pengen sharing adalah belajar tentang independen atau kemandirian yang sehat. Ada beberapa hal di sini adalah kita perlu kemandirian yang sehat. Yang nomor satu adalah functionally independent dan relationally dependent. Itu dua hal yang kita perlukan. Oke, functionally independent itu artinya gini. Secara keseharian kita bisa bekerja, kita bisa produktif, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Oke, kita nggak minta orang lain untuk hidup untuk saya, kerja untuk saya, bayarin segala yang saya butuhkan, tapi kita mempunyai kemandirian dalam hidup. Secara fungsi kita mandiri. Artinya mengambil tanggung jawab secara hidup, secara kebutuhan sehari-hari. Kita hidup dan mengambil tanggung jawab. Itu adalah functionally independent. Artinya secara fungsi kita mandiri. Tetapi satu hal lain adalah relationally dependent. Artinya secara hubungan kita punya ketergantungan. Ini artinya sehat. Ketergantungan secara hubungan ini adalah sehat. Artinya apa? Sebagai manusia, saya butuh kasih sayang. Saya perlu dimengerti. Saya perlu dihibur. Dan saya perlu dikuatkan. Dan lain sebagainya. Artinya, relationally dependent adalah koneksi yang baik, koneksi yang sehat dengan Tuhan dan sesama. Dan untuk ini perlu kerendahan hati. Karena waktu saya ngerasa bahwa saya bisa, saya kuat, dan saya mampu, saya nggak akan membuka diri untuk relationally dependent. Nah, dalam hal waktu saya dulu, functionally independent, saya benar-benar mandiri. Saya diajarin untuk hidup harus mandiri dan jangan bergantung pada orang lain. Dan secara functionally, saya bisa melayani, dan saya nggak bergantung pada orang lain. Dan waktu saya merasa saya perlu hubungan, justru yang saya lakukan adalah saya melakukan lebih banyak function. Saya melakukan lebih banyak kegiatan. Saya mengisinya itu dengan kegiatan. Saya pikir kekosongan yang ada di dalam diri saya bisa diisi dengan kekosongan. Yang akhirnya bertumpuk dan akhirnya lama-lama tangki saya kosong. Saya memerlukan apa yang tadi disebut kasih sayang, dimengerti, dihibur, dikuatkan. Itu kosong. Jadi saya berjalan dengan tangki kosong yang akhirnya saya breakdown. Jadi functionally independent, tapi jangan sampai relationally independent juga. Jadi yang perlu independen, yang perlu mandiri adalah secara fungsi, tapi secara hubungan kita harus bergantung. Itu adalah yang sehat. Dan saya di situ belajar untuk mulai bergantung kepada orang lain, untuk mulai memutuskan bahwa oke, saya butuh orang lain, bukan cuma saya memberi, saya butuh menerima. Oke, itu yang saya belajar dan itu yang Tuhan mau kita saat ini belajar juga. Khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, kita seringkali mulai jaga jarak secara fisik, padahal di dalam rumah kita, mungkin kita sendiri sedang mengisolasi diri secara jiwa. Tuhan lagi kepengen kita mulai terbuka. Yuk, saya udah biasa dengan istri saya dan anak-anak saya untuk bercerita. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan. Dan saya berani untuk ngomong seolah-olah bahwa it's okay, bahwa mereka menerima saya apa adanya. Waktu saya khawatir, saya ngomong. Waktu saya pernah, saya khawatir banget dan takut, saya nangis, mereka ada dan saya ngomong, please pray for daddy, please pray for me.
Bahkan kemarin malam, ini saya sangat excited, kemarin malam sebelum tidur, saya kumpulkan mereka di kamar, istri saya dan 2 anak saya, dan saya bilang, listen to me preach. Dengerin saya mau bagiin firman, dan kasih saya input. Dan saya cerita, mereka dengerin saya, dan mereka kasih saya input, feedback at the end, bahwa oke, firmannya adalah ini. Saya bersyukur saya mempunyai teman-teman, dalam tanda kutip, yang Tuhan kirimkan dalam bentuk keluarga. Sebenarnya apapun yang kita butuhkan, kita sudah punya. Cuman seringkali kita lupa bahwa itu sebenarnya adalah favor dari Tuhan. Karena kita terlalu familiar, kita lupa. Kita terlalu terbiasa dengan semua kebaikan Tuhan, kita lupa bahwa itu semuanya sebenarnya ada perkenanan dari Tuhan. Makanya Tuhan pengen, balik lagi ke basic. Kita mulai tahun ini, kita mulai dalam pandemi, back to basic. Yuk, perbaharui hubungan kita, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Dan saya akan mulai memberikan contoh-contoh dari apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup sebagai manusia. Kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Bahwa Yesus hidup sebagai manusia. Dia Tuhan tapi dia juga manusia, 100%. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, yang di-highlight, yang digarisbawahi di situ adalah Yesus menjadi manusia, diam di antara kita. Ini adalah firman yang sering kita pakai waktu Christmas baru lewat kemarin, hari Natal, dan saya merenungkan ini. Tuhan menjadi manusia, oke lah, supaya Tuhan bisa merasakan pergumulannya dan sebagainya sebagai manusia, true. Tapi saya lagi mikir, kenapa harus sampai 33 tahun ya dia harus ngejalanin itu? Dia diam di antara manusia. Dia diam di antara kita. Why? Waktu saya renungin, Tuhan bilang bahwa Yesus sendiri harus belajar untuk bisa hidup di tengah-tengah manusia, bergantung kepada manusia lain. Pertanyaannya, masa Tuhan bergantung kepada manusia? Sebagai manusia, dia bergantung pada manusia. What do you think? Bahwa Yesus dilahirkan sebagai bayi yang normal. Artinya butuh orang tua. Butuh papa sama mama. Butuh ada yang nyusuin. Butuh ada yang kasih makan. Butuh ada yang mendidik. Itu butuh orang. Itu butuh manusia. Itu nggak bisa sendiri. Kadang-kadang kita pikir bahwa semuanya terjadi secara mistis, secara gaib, secara luar biasa. Tiba-tiba Yesus bertumbuh dalam kesendirian dia. Enggak. Yesus tinggal di tengah-tengah manusia. Itu yang Tuhan mau ajarin ke kita, bahwa Yesus pun hidup di tengah-tengah manusia. Dan akhirnya saya belajar ini, bahwa Yesus perlu menghidupi dan belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Kita baca ayatnya. Matius 22, 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, mengasihi Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi satu hal mempunyai hubungan dengan Tuhan, yang kedua adalah mempunyai hubungan dengan orang lain. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya belajar untuk mengasihi orang lain dengan melayani orang lain, tapi saya nggak belajar untuk mengasihi diri saya sendiri saat itu, karena saya nggak belajar untuk mengizinkan orang lain melayani saya. Ada waktunya untuk memberi, ada waktunya untuk menerima. Saya tuh harus belajar menerima. Nah, mungkin hari-hari ini pun mungkin di antara kita ada yang perlu belajar menerima. Jangan cuma melayani, memberi. Learn to receive, karena Tuhan mau pakai orang-orang tertentu untuk memberkati kita. Nah, kalau kita nggak punya kerendahan hati, kalau kita nggak berani membuka diri, cukup sulit untuk ada orang lain yang mendekati kita atau memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dan ini waktu saya melihat ini, berarti Yesus sendiri sebagai manusia, dia harus belajar mengasihi Bapa, which is dia adalah Bapaknya sendiri, dia bergantung pada Bapa. Tapi dia lebih banyak bersama-sama dengan kerumunan orang karena dia mau mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Dan dia mengizinkan orang lain untuk
melayani dia. Ingat ada seorang wanita yang memecahkan buli-buli dengan minyak wangi yang sangat mahal, di mana banyak orang sekali yang komplain bahwa kok yang semahal itu dipecahkan, dan Yesus ngomong dia melakukan sesuatu yang baik untuk saya. Itu yang Yesus katakan. Dia melakukan sesuatu yang baik, dia mengurapi aku. Yesus tahu kapan dia harus menerima, dan dia terima dengan sepenuh hati. Dia appreciate apa yang orang lain lakukan untuk dia. Dan satu hal juga, Yesus nggak pernah takut untuk membuka diri. Dia nggak jaim. Dia nggak takut membuka diri, dan dia juga nggak takut untuk meminta pertolongan orang lain. Artinya membuka diri adalah gini, kita nggak perlu takut waktu kita lagi khawatir, kita lagi merasa nggak sanggup, kita lagi perlu didoakan. Kita nggak perlu takut itu. Nggak perlu bahwa, aduh nanti orang lain pikir saya ini lemah dan sebagainya. You know what? Memang kita butuh kok. Dan Yesus telah membuktikan pada kita bahwa dia nggak takut untuk membuka diri, become vulnerable, dan dia meminta pertolongan orang lain. Kita baca ayatnya di Matius 26, 37-38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Jadi bertiga, dia minta 3 orang untuk besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. You see, Yesus pun merasa sedih, Yesus pun merasa gentar. Lalu katanya kepada mereka, ini dia buka hatinya, dia buka dirinya, dan dia curhat, dia ngomong, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. So please tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Dia nggak minta yang lain-lain, dia cuma minta ditemenin. Tapi dia buka hatinya, I'm scared. Saya takut, saya sedih, saya gentar. Temenin. You know, kadang-kadang dalam hidup kita mungkin nggak perlu 20 orang, 30 orang tahu tentang masalah kita. Tapi seperti Yesus, dia membawa mungkin 3 orang yang benar-benar dia percaya. Dan dia ngomong bahwa, please pray for me, temenin dong. Mungkin teman-teman kita juga nggak tahu harus ngapain dengan problem yang sedang kita hadapi. Tapi kita tahu kita nggak sendirian. Ada yang mendoakan kita, ada yang mensupport kita, ada yang menopang kita. Oke, Tuhan mau kita belajar seperti itu saat ini. Oke, untuk kita mulai membuka. Nah, bukan cuman kita belajar untuk memberi. Oke, kita juga belajar untuk menerima. Demikian juga kita mau belajar untuk sensitif. Jangan-jangan di sekeliling kita lagi ada teman-teman yang lagi butuh doa kita. Be sensitive. Kalau udah ada kode-kode mungkin mereka perlu didoakan. Oke, kadang-kadang ya udah dengerin. Listen. Mendengar itu nggak harus ngajar, nggak harus ngejawab. Kadang-kadang ngedengar doang udah cukup. It's enough. Nah, saya punya kebiasaan bahwa kalau orang cerita problem saya harus cari jawabannya apa. No, it's not that way. Jadi temen aja, dengerin. Oke, just accept. Don't judge. Jangan menghakimi. Ada satu quote dari Henry Cloud. One of the most spiritual activities you can perform is to need other people. Salah satu kegiatan rohani yang paling penting yang kita bisa lakukan adalah waktu kita membutuhkan orang lain. Aneh ya, rohani tapi kau butuh orang lain. But that is true. Bahwa sesungguhnya yang saya belajar adalah gini, kita nggak bisa bertumbuh secara rohani, secara jiwani kalau kita hidup sendiri. We cannot. Makanya Yesus tinggal dan diam di tengah-tengah. Dia bertumbuh di dalam urapan Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Dia diam di tengah-tengah. Kerohaniannya bertumbuh dan semuanya itu karena dia ada di tengah-tengah manusia. So, waktu kita membutuhkan orang lain, sebenarnya Tuhan mendesain ini supaya kita mendekat kepada Tuhan dan supaya kita mendekat kepada orang lain. Makanya kita punya kebutuhan. As simple as that. Kalau kita nggak punya kebutuhan, kita nggak butuh Tuhan, kita nggak butuh orang lain. Ayat di Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di sini yang digarisbawahi adalah berdua lebih baik. Yang seorang mengangkat temannya. Kadang saya lagi mikir, kalau saya lagi renungkan ya, kadang-kadang, Tuhan, saya punya teman gak sih yang dekat? Ada. Banyak gak sih? Not really. Tapi firman Tuhan ngomong, at least berdua. You know, you don't really
need to have like the whole world untuk benar-benar mensupport dan mendoakan. Kadang-kadang kita cuma perlu 1-2 orang yang benar-benar ada di pinggir kita, melewati padang lembah yang kita lagi lewatin yang nggak enak, yang bilang ke kita, you can do it, you can do it. Kalau kita sadar itu, kita akan memilih untuk nggak mengisolasi diri kita, mengisolasi jiwa kita. Kita memilih untuk be vulnerable. Saya jadi tiba teringat tentang Elia. Ingat waktu Elia saat itu ketakutan, dia mengisolasi diri, dia kabur, dia udah nggak peduli apapun, dia lagi stres, depressed, malah dia kabur menjauhi semua orang, dan dia ngomong pada Tuhan, Tuhan saya ini seorang diri. Itu yang dia ngomong pada Tuhan. Dan Tuhan ngomong ke dia, no way, aku masih ada sekitar 7.000 orang yang sama kayak kamu. You know, kadang-kadang kita ngerasa sendirian. Padahal sebenarnya banyak orang-orang lain. Dalam tanda kutip, ada 7.000 orang. Kalau lu butuh, lu tinggal kontak salah satu itu loh. Lu udah bisa langsung dapat jawabannya. Seolah-olah seperti itu. Dan lucunya, pemulihan yang Tuhan pakai untuk Elia adalah waktu dia ngomong, cari satu orang yang bernama Elisa. Kembali ke hubungan manusia. Pemulihan kita butuh hubungan dengan orang lain. So, ada 4 hal mendasar dalam kehidupan rohani dan jiwani kita, di mana Tuhan sering kali melayani kita melalui orang lain. Yang nomor 1 adalah dalam hal pertumbuhan, growth, dalam hal penghiburan, comfort, dalam hal kebijaksanaan, wisdom, dalam hal pemulihan, repair. Kalau kita lagi butuh pertumbuhan, kita butuh penghiburan, kita butuh kebijaksanaan, kita butuh pemulihan, dan kita berdoa pada Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Jangan tutup kesempatan-kesempatan waktu orang lain kirim. Oke, dalam hal pertumbuhan artinya kita saling berbagi hidup, saling melengkapi. Artinya gini, setiap orang itu unik, pergumulannya unik, musimnya unik, perjalanannya unik. Pergumulan satu orang itu bisa menjadi jawaban untuk pertumbuhan orang lain yang sedang ngalamin. Jadi kalau hari ini kita pernah ngalamin yang gak enak, jangan-jangan hari ini ada orang lain yang butuh peneguhan dari kita supaya mereka terus bertumbuh. Efesus 4 ayat 16 ngomong gini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi tiap-tiap anggota itu mempunyai bagian dalam pertumbuhan, dalam membangun satu dengan yang lain. Kalau kita ngerti ini, kita itu desain untuk saling melengkapi, saling membangun, saling mencukupi. Dalam hal yang kedua adalah penghiburan, comfort. Tuhan pakai manusia untuk menghibur, untuk menenangkan, untuk meringankan beban. Dari awal waktu kita bayi lahir, mami papinya udah belajar waktu dia nangis untuk bilang, it's okay, jangan nangis. We need comfort. Dan itu didapat dari manusia. Oke? Nah, tetap di ayat 2 Korintus 7 ayat 6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. You see, di sini Tuhan memakai Titus untuk menghiburkan Paulus. Tuhan pakai orang lain untuk menghiburkan seseorang yang lain. Apakah Tuhan gak bisa? Tuhan bisa. You know what? Actually Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup secara langsung ngomong ke kita. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Yes. Tapi Tuhan tidak selalu mengambil alih segala sesuatu. Karena Tuhan izinkan kita semua untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Hal yang ketiga adalah kebijaksanaan, wisdom. Artinya apa? Kita mendapatkan pemahaman tentang firman ataupun tentang aspek kehidupan yang lain. Oke, dalam contoh di sini adalah Filipus di Kisah Para Rasul 8, 29-31. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dalam contoh ini, apakah betul Tuhan bisa langsung bicara lewat Roh Kudusnya waktu kita baca Alkitab? Yes. Tapi ada momen-momen juga kita perlu ikut kelas Alkitab, ya kan? Kita perlu kelas pendalaman Alkitab, kita perlu diajar, dibimbing untuk mengerti. Kita butuh orang lain. Bukan cuma dalam hal itu, mungkin dalam hal mengelola keuangan,
Kita perlu orang lain yang lebih expert dalam hal membesarkan anak. Kita butuh orang lain yang lebih expert. Di sini kita saling melengkapi. Karena hidup kita ini Tuhan ciptakan berbeda-beda fungsinya. Dan poin yang terakhir di situ pemulihan, repair. Artinya kasih Tuhan mengalir lewat hidup kita. Intinya dalam hidup kita ini seringkali kita disakiti, kita menyakiti. Kita disakiti, kita menyakiti. Kita luka. Tapi bukan cuman kita luka, kita pun memulihkan. Dan Tuhan pakai. Dalam hal ini 1 Samuel 23, 15-16. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Dan Saul menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. You see, di satu sisi, Saul menyakiti Daud. Di sisi yang lain, anaknya Saul memulihkan Daud. Dalam kehidupan kita, kita akan belajar. Waktu kita dipulihkan Tuhan, kita memulihkan sama-sama. Kita mungkin disakiti, tapi kita juga membantu dalam pemulihan. Saya jadi ingat waktu Lazarus, waktu dipanggil Tuhan, keluarlah dia bangkit. Saat itu dia masih dibungkus kain kafan dan semua. Tuhan ngomong, kalian yang membuka kain-kain itu. Tuhan memulihkan, Tuhan membangkitkan. Tapi dalam masa-masa pemulihan, Tuhan ingin kita sebagai tubuh Kristus juga saling menemani dan saling melayani. Dan poin yang terakhir sebagai penutup adalah ini. Ada satu quote dari Henry Cloud lagi. The church should be a place where it is safe to be unfinished, incomplete, and needy. Artinya bahwa suatu gereja itu harusnya adalah suatu tempat di mana orang-orang bisa merasa aman walaupun dia belum selesai prosesnya, dia belum jadi utuh sepenuhnya dan dia masih membutuhkan orang lain. Kita harusnya terbuka. Jujur dulu saya takut untuk terbuka karena ada orang-orang tertentu yang saya ngerasa kalau saya terbuka saya akan dihakimi. Kita belajar hari ini jangan menghakimi. Let's receive, accept each other. Setiap orang mempunyai kelemahan, pergumulan, kekhawatiran, dan ketakutannya. Let's be a friend. Let's be a body of Christ yang menerima. Dan Tuhan akan memakai kita untuk pemulihan hidup orang lain. Ayat yang terakhir adalah Matius 5 ayat 3-6. Khotbahnya Tuhan Yesus ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pernah gak kepikir kita, kenapa Tuhan Yesus gak ngomong, berbahagialah mereka yang keluarganya harmonis, ideal, gak pernah berantem. Berbahagialah kamu waktu kamu punya kerjaan, posisinya keren dan mantep. Berbahagialah kamu kalau kamu pekerjaannya, penghasilannya luar biasa banyak. Berbahagialah kamu kalau followernya kamu tuh berjibun dan banyak banget. Herannya yang Yesus katakan adalah berbahagialah kamu kalau kamu miskin di hadapan Allah. Waktu kamu berduka cita. Waktu kamu lapar dan haus, berbahagialah. Why? Karena di saat-saat kita menyadari bahwa kita mempunyai kebutuhan dan kekurangan, di saat itulah kita mempunyai kesempatan mendekat kepada Tuhan dan mendekat kepada sesama. Kita sedang belajar banyak tentang gospel, dan tanpa mengerti dosa, kita nggak bisa mengappreciate gospel dan kasih karunia Tuhan. Tanpa kita punya kebutuhan dalam hidup, kita akan sulit mengapresiasi kebaikan Tuhan ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari hari ini kita mulai renungkan gimana hidup kita hari ini. Apakah kita mau membuka diri and connect with people, atau kita tetap mau mengisolasi? Isolasi fisik is one thing, tapi isolasi jiwa is another thing. Itu adalah pilihan. Yang terbaik adalah jangan menjauhkan diri, teman-teman. Hari ini kita punya banyak opsi, walaupun kita nggak bisa ketemu. Kita masih bisa Zoom, kita masih bisa WA call, kita masih bisa telepon, kita masih bisa sharing. Pergunakan semua hal-hal yang udah ada hari-hari ini
untuk membawa kita saling dekat, saling support. Perkatakan kata-kata yang positif. Kita lagi butuh banget, dunia lagi butuh banget perkataan positif. Yuk, mulai dari kita, waktu kita sadar, oke, I also need people. Saya butuh orang lain. Saya mau melakukan yang baik untuk orang lain. We need each other. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah dibagikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan agar firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Khususnya untuk teman-teman yang sedang bergumul Tuhan Yesus. Dalam hal kebutuhan untuk connect dengan orang lain Tuhan. Untuk mendapatkan peneguhan, penguatan, pemulihan Tuhan dari orang lain. Tuhan, kiranya Engkau boleh mulai bicara, beri dia keberanian untuk reach out Tuhan. Untuk bicara, untuk sharing sama orang lain. Mempersiapkan juga Tuhan saudara-saudara yang akan menjadi bagian dari jawaban hidupnya. Tuhan, biar kami saling melengkapi satu dengan yang lain Tuhan di dalam Engkau. Sebagai satu tubuh. Dan kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami semua ini. Tuhan, kami butuh satu dengan yang lain. Kau terus Tuhan Yesus bekerja melalui kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Saya percaya kita semua sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan persekutuan yang erat dan manis melalui Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita semua dari sejak hari ini sampai Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Tetap aman, tetap sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes, terima kasih sekali untuk pujian penyembahan dari CLCC Worship dan juga khotbah dari Kobuhe. Ya betul. Nah, aku pengen nanya nih, secara pribadi buat lo, firman yang dibawakan Kobuhe tadi gimana nih? Ada sih yang ngena ya pada saat Kobuhe ngomong isolasi fisik dan isolasi jiwa. Jadi mungkin pada saat kita isolasi fisik kayak gini, jangan sampai jiwa kita juga terisolasi. Nah, maksudnya gimana? Kayak perhatian kita, kasih kita tuh jadinya berkurang banget buat teman-teman sekitar kita, buat keluarga kita juga. Contohnya gitu. Gimana nih? Iya, contohnya kita bisa tetap perhatian, tetap membagikan kasih kita sama mereka dengan mungkin telepon mereka, tanyain kabar, atau WhatsApp dengan nanyain hal-hal sepele juga, itu termasuk kasih. Betul, dan kalau yang aku alamin nih, banyak yang kirim-kirim makanan Jadi banyak banget teman aku yang baik-baik. Puji Tuhan sekali ya. Jangan lupa teman-teman juga kalau misalnya mau kirimin makanan buat kita syuting hari Rabu, untuk kru-kru di sini juga boleh ya kan? Boleh kan? Dan aku juga ada pengumuman untuk teens nih. Dan teens itu akan ngadain discipleship class. Di tanggal 17 Januari jam 19.30 via Zoom, dan teman-teman bisa mendaftarkan di nomor WhatsApp berikut ini. Yes. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Betul. Masih ada yang lupa nggak sih? Ada dong. Oh yes, betul YouTube sekali. channel dong. YouTube channel kita. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kita di Cactus Production BDG. Jangan lupa di subscribe. Kalau gitu sepertinya sudah saatnya kita pamit ya Teh. Iya, dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk para jemaat yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir nih. Terima kasih sekali untuk semuanya. Kalau gitu kita pamit. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless.